أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bertemu kembali dengan saya di Arif Billah Channel YouTube pribadi saya. Di sini saya akan menjelaskan kepada ibu bapak, saudara-saudariku dimanapun saja berada tentang kajian hakikat Isra dan Mi'raj. Berhubung pada saat sekarang ini masih suasana bulan Rajab, masih suasana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, yang saya muliakan dimanapun saja berada, simak terus video saya di channel Arif Billah Channel. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan lewat video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, terutama bagi mereka, bagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang gemar menuntut ilmu, yang gemar menuntut ilmu. Di sini saya akan mengupas, membahas, menerangkan tentang kajian secara hakikat, apa secara hakikatnya Isra dan Mi'raj. Karena bagaimanapun segala apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hukum syariatnya, hukum fisiknya. Namun dibalik apa yang beliau contohkan secara syariat itu mempunyai makna, mempunyai arti secara hakikat dan ma'rifat, atau secara kebatinan, atau secara kerohanian. Justru itulah di sini saya akan mengkaji dan menjelaskan kepada ibu bapak, saudara-saudariku agar supaya mengetahui hakikat Isra dan Mi'raj pada kajian kita kali ini. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, kita mulai mengupas tentang hakikat Isra dan Mi'raj secara hakikat, bukan secara syariat. Karena kalau secara syariat sudah dilakukan, sudah dialami oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya sepatutnya, seharusnya, semestinya lah kita mencontoh apa yang beliau contohkan, teladankan kepada kita. Karena hakikat apa yang beliau contohkan itu ada arti, makna, kandungan, rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Justru itulah para ahli hakikat, para ulama, para sufi, para aulia, para wali, para syekh, para mursyid, rata-rata mereka mengkaji seluruh segala hakikat apa yang diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari syahadat sampai kepada haji atau rukun iman atau rukun Islam. Semua itu punya makna secara hakikat dan ma'rifat. Maka tidak lain tidak bukan yang sering mengkaji tentang hal ini adalah para mursyid, para sufi, para pengkaji hakikat dan ma'rifat. Karena para ahli sufi atau para ahli hakikat dan ma'rifat ini tahu betul bahwa apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya
arti, punya kandungan, punya nilai yang tersembunyi di dalamnya. Justru itulah kita harus senantiasa menuntut, berguru kepada yang ahlinya, agar supaya kita juga paham, kita juga mengerti hakikat apa yang dicontohkan, yang diteladankan, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun saja berada, mari kita mulai tentang pembahasan kajian hakikat Isra dan Mi'raj. Hakikat Isra dan Mi'raj itu banyak yang tidak paham, karena kebanyakan hanya memahami, hanya mengetahui bahwa Isra dan Mi'raj itu hanya dapat dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita sebagai umatnya tidak salah dan tidak keliru kalau kita bisa mencontoh beliau. Namun bagaimana caranya kita Isra Mi'raj sebagai umatnya di zaman sekarang ini? Tidak lain tidak bukan, semua itu ada ilmunya. Namun yang harus dipahami, kita tentu harus berusaha menuntut ilmunya kepada para ahli atau para guru-guru mursyid, para guru tarekat, para guru-guru tasawuf, para guru-guru yang sudah mendapat gelar al-ulama atau al-aulia atau wali. Bagaimana cara mengetahui ulama atau al-aulia itu? Mudah saja Bapak Ibu saudara-saudariku. Apabila seseorang itu dikatakan wali atau aulia, tidak lain tidak bukan yang mereka pelajari, pasti yang mereka pelajari itu adalah ilmu tentang tarekat, hakikat dan ma'rifat. Karena kita pada umumnya kebanyakan hanya mengkaji syariat atau syarak atau hukum fikih atau amalan-amalan zahir, amal-amalan jasmani saja yang kita pelajari. Kita tidak pernah mempelajari amalan-amalan hakikat atau amalan-amalan batin atau amalan ruhani. Padahal amalan ruhani itulah amalan yang paling dasar yang harus kita pahami untuk mengetahui makna, nilai, isi, hakikat kandungan amal-amal zahir, dan sehingga kita dapat menyingkronkan, memadukan antara syariat dengan tarekat dan hakikat dan ma'rifat. 4 tingkat ini tidak bisa kita pisahkan dari amal ibadah kita sehari-hari, karena keempat-empatnya ini adalah jati diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai khalifah di muka bumi ini setelah khalifah para nabi dan rasul. Karena pada hakikatnya seluruh manusia itu adalah khalifah. Namun para nabi, para rasul itu adalah khalifah yang mendapat wahyu, yang mendapat amanah untuk mengajarkan tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Maka barang siapa yang belajar, yang mengkaji tentang ilmu ketuhanan ini, maka dia itulah yang dianggap sebagai khalifah-khalifah yang mewarisi kekhalifahan para nabi dan rasul. Maka dari situlah sangat masyhur hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama warasatul anbiya, bahwa para ulama itu adalah pewarisku atau pewaris para nabi. Maka dari situlah kita sebagai umat yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sudah sepatutnya, sudah semestinya, sudah seharusnya
mempelajari tentang rahasia-rahasia ketuhanan sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi dan para rasul, para aulia, para wali, dan para syekh, para guru mursyid yang kita temui, yang kita gurui pada saat sekarang ini, di mana saja saudara-saudari, bapak ibu, saudara-saudariku berguru tentang ilmu hakikat dan ma'rifat. Baiklah bapak ibu, saudara-saudariku dimanapun saja berada yang saya kasihi, baiklah kalau kita membahas tentang syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat, maka tidak habis-habisnya kita akan berbicara, sangat panjang ceritanya. Baiklah, sesuai dengan kajian kita kali ini, saya akan persingkat waktu. Saya akan segera membahas tentang Isra Mi'raj secara hakikat. Isra itu pada hakikatnya itu adalah perjalanan. Isra, perjalanan. Perjalanan itu ada dua perjalanan. Dalam Isra itu ada dua perjalanan, makanya ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan jasmani, Isra, perjalanan jasmani. Sementara Mi'raj itu adalah perjalanan rohani kita. Nah, disinilah kita akan mengkaji apa itu Isra dan apa itu Mi'raj yang sebenar-benarnya. Bisakah kita mencapainya? Bisakah kita melakukannya? Insya Allah, kalau kita berguru, kalau kita bertanya, kita menuntut ilmunya, kita sungguh-sungguh mengkajinya, maka kita bisa. Namun di sini Isra Mi'raj kita beda dengan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, karena Isra Mi'rajnya kita ini hanyalah sekedar secara hukum hakikat, secara hukum maknawi, namun dapat dialami, dapat kita rasakan langsung tentang perjalanannya ini. Perjalanan Isra itu adalah perjalanan jasmani, secara jasmani dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, sekarang hakikat Masjidil Haram itu di mana dan Masjidil Aqsa itu di mana di dalam diri kita. Inilah yang perlu kita ketahui, yang perlu kita tuntut, yang perlu kita gurui. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada. Adapun hakikat Masjidil Haram di dalam diri kita itu adalah tubuh kita sendiri, jasad kita sendiri. Itu hakikat Masjidil Haram. Masjidil Haram itu artinya masjid. Masjid itu artinya tempat sujud. Tempat sujud. Atau bisa juga dibilang tempat ingat. Bisa juga dikatakan tempat zikir. Karena tubuh kita ini adalah sebagai bahan perenungan, Bapak Ibu saudara-saudariku ya. Pernahkah kita merenungkan diri kita ini, jasmani kita ini? Pernahkah kita merenungkannya? Betapa hebatnya ciptaan Allah, sangat sempurna. Bahkan dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sampai ada ayatnya kayak gitu di Quran surah At-Tin, bahwasanya Allah telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Pernahkah kita berpikir tentang kejadian diri kita ini? Inilah hakikat masjid. Tubuh kita ini masjid, Bapak Ibu saudara-saudariku, secara hakikat. Masjid itu artinya tempat sujud. Berarti orang yang sujud itu sedang ingat, sedang zikir. Tidak mungkinlah orang sujud itu lupa. Orang yang lupa, pasti orang yang sujud itu orang yang sedang ingat kepada Tuhannya, ingat kepada jati dirinya. Maka dari situlah kita dituntut, sangat ditekan untuk harus mengenal diri,
bagaimana supaya kita itu tahu hakikat segala sesuatu itu. Karena kunci mengetahui rahasia segala sesuatu itu adalah harus mengenal diri. Maka kita akan mengenal hakikat apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masjidil Haram. Haram itu artinya sesuatu yang dihormati. Haram, sesuatu yang dihormati. Tubuh kita ini adalah sangat dihormati. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah asal muasalnya dari Allah. Tidak sembarangan, tidak main-main Allah menciptakan diri kita, tubuh kita ini. Kalau memang tubuh kita ini memang kita yang membikinnya, mengapa harus kita tidak bisa memilih bagaimana fisik kita? Mengapa kita tidak membuatnya lebih hebat, lebih ganteng, lebih gagah? Tapi sudah nyata ini perbuatan Allah, kehendak Allah, tidak bisa kita memilih. Nyata-nyata ini perbuatan Allah. Mulai dari kita berbentuk nutfah, sperma, kemudian alaqah, darah, kemudian mudghah menjadi daging, kemudian sempurna menjadi berbentuk manusia. Itu perbuatan siapa, Bapak Ibu saudara-saudaraku? Inilah yang dikatakan Masjidil Haram, tempat sujud yang dihormati. Karena di dalam tubuh kita ini ada tempat sujud. Di mana? Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam batin kita. Disitulah kita mengingat, kita bisa mengingat Sang Maha Wujud, Sang Maha Pencipta kita. Pada hakikatnya Masjidil Haram itu adalah tubuh raga kita ini. Masjidil Haram, masjid yang dihormati, karena Tuhan sendiri yang menciptakannya. Kalau masjid-masjid yang di fisik yang kita bangun itu masjid juga, cuma yang membangunnya kita. Beda. Masjid juga, cuma yang membangunnya kita manusia. Tapi kalau manusia ini, coba simak sejarah Nabi Adam, siapa yang menciptakannya? Dari situlah kita berpikir, dari situ saja kita mengambil contoh. Itulah hebatnya manusia. Makanya tubuh kita ini adalah masjid, tempat mengingat, tempat merenung. Coba renungkan, pernahkah kita merenungkan diri kita? Alangkah hebatnya penciptaan manusia itu. Tuhan menciptakannya. Namun manusia, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi dimanapun saja berada. Baiklah, ini kita kaji hakikatnya, jangan salah paham. Jangan salah paham, jangan sampai gagal paham. Ini kajian hakikat, beda dengan kajian syariat. Mengapa tidak pernah kita merenungi tubuh kita ini, jasmani kita ini, betapa dihormatinya, sehingga dibilang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, paling sempurna penciptaan. Cuma kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengkaji, tidak pernah kita mengherankan diri kita, tidak pernah kita mau mengkaji diri kita, betapa mulianya diri kita kalau kita mengkajinya. Tapi karena kita tidak paham, kita tidak tahu, kita anggap biasa-biasa saja. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, Masjidil Haram itulah jasmani. Masjidil Aqsa di mana Bapak Ibu saudara-saudari? Nah, setelah kita memahami jasmani kita, kemudian rohani kita Bapak Ibu ya. Itulah hakikat Masjidil Aqsa. Perjalanan jasmani. Setelah kita merenungkan jasmani kita, maka kita akan merenungkan rohani kita.
rohani kita itulah Masjidil Aqsa. Ruh kita itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ruh, hakikat ruh kita itulah Masjidil Aqsa. Kemudian setelah kita bertemu sejatinya roh kita, memahami roh kita, mempelajari roh kita, sudah paham hakikat roh kita, maka disitulah nanti yang akan naik rohani kita, yang akan naik perjalanan rohani, itulah Mi'raj. Ya Bapak Ibu Saudara-saudariku, ini jarang dibahas ya, langka ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Beruntung, sangat beruntung Bapak Ibu Saudara-saudariku menyimak video saya ini, karena ini tidak pernah dibahas tentang hakikat Isra Mi'raj ini. Saya aja selama ini belum pernah mendengar dikupas di masjid, di majelis-majelis, di acara-acara Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, ataupun acara hari-hari besar Islam, tidak pernah saya dengar. Disinilah saya sengaja mengupas makna hakikatnya, agar Bapak Ibu Saudara-saudariku bisa menempuh jalan yang sebenarnya, bisa menempuh jalan keselamatan kita. Karena kita ini Islam, diwajibkan berislam, maksudnya diwajibkan untuk selamat Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Islam itu bukan hanya sekedar amal ibadah, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Orang sholat kita sholat, orang puasa kita puasa, orang zakat kita zakat, orang pergi haji, banyak duit kita pergi juga sampai 2-3 kali, tidak cukup sekali, sampai 5 kali pergi haji karena mampu dengan secara materi. Tapi pernahkah kita mengkaji hakikatnya? Semua itu ada hakikatnya, ada rahasianya, ada isi kandungan yang tersembunyi secara hakikat, secara sejatinya, aslinya. Maka dari situlah kita perlu mengkaji hakikat dan ma'rifat kepada yang ahli, agar kita paham, agar apa yang kita perbuat itu sampai kepada tujuannya, sampai kepada Sang Khalik atau Sang Maha Penciptanya, yang sejati-jadinya Raja, Sang Khalik, Sang Malik Al-Qudus As-Salam. Semua itu ada makna hakikatnya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Jangan kita hanya beramal, tapi tidak paham makna kandungannya. Rugi Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Rugi besar kita. Sia-sia kita beramal. Nanti jasad kita akan tetap hancur di dalam kubur, tidak bisa selamat jasad kita. Karena kajian hakikat dan marifat ini dalam rangka menyelamatkan jasmani dan rohani. Bagaimana caranya kita pulang? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, harus kembali kepada Allah secara utuh, jasmani dan rohani. Kalau kita masih, jasad kita masih ada di dalam tanah, itu sudah alamat suatu saat kita akan ditanya, akan dipertanyakan oleh Munkar dan Nakir. Coba kalau jasad kita tidak ada di situ, langsung kepada Allah, apa yang akan ditanyakan? Tidak ada. Karena kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah secara utuh, jasmani dan rohani. Jadi apa yang akan ditanya oleh malaikat? Tidak ada. Datang ke kuburan orang yang tidak ada, mau nanya siapa? Tidak tahu, malaikat. Itulah makanya hebatnya mengkaji hakikat dan marifat. Jasmani dan rohani kita dijamin masuk surga, dijamin selamat. Islam selamat, itulah yang diajarkan Nabi yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekadar beramal. Iya, beramal itu betul juga, itu hukum syariat, hukum syara. Tapi berusahalah untuk mengkaji hakikat dan makrifat, supaya amal ibadah kita itu tidak sia-sia, supaya bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani kita, amal ibadah kita itu. Makanya ditegaskan harus menuntut ilmu. Makanya harus beramal itu harus dengan ilmu. Jangan beramal tanpa ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, itulah kebodohan.
Barang siapa berilmu tapi tidak beramal, salah juga, sesat juga. Tapi perlu dipahami ilmu apa. Jadi amal orang itu sesuai ilmunya, jangan disalahkan juga. Jangan mudah menyalahkan orang. Orang itu beramal sesuai ilmunya. Dia beramal tergantung dari ilmunya. Jadi tidak seharusnya, tidak semestinya orang itu harus beramal sama, tidak bisa. Kita harus menghargai orang, kita harus punya akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku yang saya kasihi, kita lanjut ya tentang hakikat Masjidil Aqsa tadi. Masjidil Aqsa itu adalah rohani kita. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau itu secara fisik Isra dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa, itulah beliau naik ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha naik lagi ke Mustawa. Dari Sidratul Muntaha ke Mustawa itu Jibril sudah tidak mampu ikut. Itu ada hakikatnya juga, ada isinya juga. Hakikat Jibril itu siapa? Makanya tuntut terus, kaji terus ya. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah rohani kita. Masjidil Haram itu hakikatnya jasmani kita. Ya, Ibu Bapak saudara-saudariku yang saya kasihi. Jadi kalau kita tidak mengkaji, kita tidak akan paham, tidak akan pernah tahu hakikat Isra dan Mi'raj. Yang saya tahu secara pribadi, para wali, para kekasih Allah itu sudah mengalami Mi'raj secara rohani. Bagaimana caranya? Ya harus dialami sendiri baru kita tahu. Tidak bisa diceritakan karena ini adalah perjalanan rohani. Masjidil Aqsa itu adalah rohani kita. Rohani kita itulah yang akan berjalan, bukan jasmani. Jasmani ini hanya tentang perenungan saja, tempat zikir, tempat merenung. Itulah hakikat Masjidil Haram itu tempat berzikir, tempat merenung, tempat ingat. Nah, setelah kita sudah paham jasmaninya, nanti rohaninya nyambung, lalu perjalanan rohani kita lagi yang nyambung. Nah, setelah Masjidil Aqsa kita paham, rohani kita sudah paham, maka akan lebih naik levelnya, naik ke Sidratul Muntaha. Apa hakikat Sidratul Muntaha? Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengkaji, sudah belajar, nanti akan mengalami sendiri. Karena kalau kita cerita tidak bisa. Ini karena yang masalah ini adalah perjalanan rohani, bukan perjalanan jasmani. Kalau perjalanan rohani ini harus mengalami sendiri. Itulah sebabnya waktu Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, begitu beliau turun dari Mi'raj, beliau cerita ketemu ini. Orang kafir Quraisy itu tidak percaya. Muhammad gila. Mana dia mau percaya? Orang rohani, pengalaman rohani yang ditemukan. Jadi yang bisa merasakan, yang bisa mempercayainya adalah orang yang mengalaminya. Man lam yazuk lam ya'rif, istilahnya dalam kajian hakikat. Man lam yazuk lam ya'rif. Barang siapa yang tidak merasai, maka dia tidak akan mengetahuinya. Jadi harus merasai dulu baru kita bisa mengetahui. Makanya pengalaman rohani ini harus dialami sendiri baru kita bisa percaya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, inilah hakikat Isra dan Mi'raj. Nanti Sidratul Muntahanya, Mustawanya, itu kalau Bapak Ibu sudah belajar, Bapak Ibu sudah berguru langsung. Nanti setelah memahami ilmunya, memahami tentang hakikatnya, baru Bapak Ibu akan mengalami sendiri. Insya Allah pasti Ibu mengalaminya sendiri.
hakikat Mi'raj itu, perjalanan Sidratul Muntaha dan Mustawa. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, sudah setengah jam ya. Sudah setengah jam ini saya kira cukuplah pembahasan kita tentang Isra dan Mi'raj. Ya, hitung-hitung sebagai modal dasar untuk memahami tentang hakikat dan ma'rifatnya Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kalau kurang paham, kurang mengerti, tuntut terus. Di mana saja ada guru pasti ada. Pasti ada. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang berjuang, berjihad, mencari keridhaan Allah, berjuang untuk menuju Allah, berjuang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang mudah baginya. Barang siapa yang berjuang hendak bertemu dengan Tuhannya, pasti Tuhan akan memberikan jalan yang mudah baginya. Itu ayat Al-Quran Bapak Ibu saudara-saudariku. Baiklah, simak terus video saya di Arif Billah Channel. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan nanti akan kita sambung lagi di kajian yang lainnya Bapak Ibu saudara-saudariku. Simak terus, nanti akan terus saya buat video-video lain. Bukan hanya ini ya, nanti akan kita kaji semua hakikat sesuatu itu. Hakikatnya Allah, hakikatnya Allahu Akbar, hakikat Allah Muhammad, hakikat Adam, hakikat manusia. Itu semua akan kita kaji nanti di video yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudariku, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.